Halo semua, selamat sore dari sini. Di Jerman saat ini sekarang sudah cuacanya mulai mendingin. Kalau pagi-pagi itu bisa sekitar 2 sampai 4 derajat, kalau udah agak siangan sekitar 10 sampai ya paling tinggi 12 derajat. Saat ini saya akan lanjutkan pembacaan dari Injil Yohanes pasal ke-19 ayat yang ke-16b. Sebelum dimulai, mari kita doa sama-sama. Bapa Surgawi, Engkau sungguh baik Tuhan. Kau berikan kami kesempatan hari ini untuk meneruskan pembacaan di firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon Kau pimpin kami dalam pembacaan hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Dengan perikop, Yesus disalibkan. 16b, mereka menerima Yesus. Menerima ini dalam arti kata menerima Yesus untuk disalibkan. Mereka itu yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang menginginkan supaya Tuhan Yesus itu disalibkan. Ayat ke-17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah mereka hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya, dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sampai di sini dikatakan bahwa di saat Tuhan Yesus akan disalibkan, di situ tidak hanya orang-orang yang menginginkan dia disalib ada hadir, tetapi juga ibunya, yaitu Maria. Ya, dan karena Tuhan Yesus adalah anak sulungnya, dia merasa terbeban, ya, karena sebenarnya kalau zaman dulu itu anak sulung itu yang mengurus, sepertinya dalam hal konteks ini yang bertanggung jawab atas kelanjutan kehidupan Maria. Karena seperti yang kita lihat, Yosef itu tidak ada di dalam saat Yesus disalibkan, atau di cerita-cerita yang sebelumnya hanya dikatakan tentang Maria, tetapi Yosef tidak. Ada kemungkinan saat itu Yosef tidak lagi hidup, begitu. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan, mempercayakan ibunya Maria kepada murid yang dikasihinya.
ya. Oke, kita lanjut ke ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi Tuhan Yesus itu hidup untuk juga menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci tentang dirinya. Ya, jadi luar biasa kitab suci ini. Bahwa apa yang beratus-ratus tahun sebelumnya itu sudah tertulis tentang Tuhan Yesus di dalam kitab suci ini. Dan Tuhan Yesus itu datang untuk menggenapinya. Jadi luar biasa sekali. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah itu Yesus meminum anggur asam itu. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Di sini kita lihat Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia itu ada merasa haus. Dan dia mendapatkan minuman anggur asam. Jadi anggur yang sudah tidak baik lagi, ya, yang tidak layak diminum lah. Tetapi itu sudah jadi bagian dari apa yang harus tergenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus saat dia di kayu salib. Jadi sampai sebelum kematiannya pun Tuhan Yesus itu hidup di dalam kehendak Allah. Di dalam kesakitan, di dalam penganiayaan, di dalam tekanan yang begitu kuat. Itu tidak bisa dibayangkan dengan pikiran manusia biasa. Bagaimana menderitanya Tuhan Yesus itu saat dia disalibkan. Dalam hal itu pun dia tidak mau satupun apa yang harus dia lakukan itu tidak digenapi di dalam kehidupannya. Jadi dia selalu taat kepada Bapaknya. Apa yang Bapaknya inginkan itu dia lakukan. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Supaya kita ditebus dosa-dosanya. Ya, jadi luar biasa apa yang Tuhan Yesus lakukan saat dia disalibkan. Lanjut ke ayat 31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab saat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Ayat ke-38. Sudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Masih ingat Nikodemus ya? Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru
yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Oke, sampai di sini dulu pembacaan hari ini. Besok kita lanjutkan ke pasal 20. Jadi, saya mau anjurkan buat saudara-saudari seiman yang barusan sama-sama membaca kitab Injil Yohanes ini, renungkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita di kayu salib. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita tetap setia untuk mengikutinya sampai dia kembali. Tuhan memberkatimu. Sampai berikutnya. Dadah.